Minasan, konnichiwa. Ejula no Nimae Yokoso, Tribuana Tomushimasu. Saat ini saya akan memperkenalkan alternatif penggunaan media lagu dalam pembelajaran bahasa Jepang. Media merupakan suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Media pendidikan berfungsi sebagai pembantu pendidik untuk memperkaya wawasan anak didik untuk lebih memahami suatu proses pembelajaran. Maka, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar yang digunakan pendidik atau guru untuk mengajar anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran. Pada saat ini, begitu banyak siswa, bahkan mahasiswa pun mengatakan bahwa belajar itu sangat membosankan dan tidak menarik. Mungkin saja karena ajarannya yang berat atau karena pengajarnya yang hanya mengajar begitu-begitu saja, sehingga membuat para siswa jenuh dan malas untuk belajar. Untuk itu, pengajar harus lebih bekerja keras dan lebih berpikir kritis untuk membuat para siswa dan pelajar lainnya kembali tertarik dalam belajar. Untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam pembelajaran, perlu juga dikembangkan strategi belajar. Strategi belajar merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, karena dengan strategi tersebut, pendidik dapat menciptakan kondisi belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi yang dipilih oleh pendidik haruslah strategi yang dapat membuat peserta didik mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk belajar. Peranan media dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Jepang. Banyak media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, seperti melalui buku, komik, anime, drama, dan lagu-lagu yang berbahasa Jepang. Lagu dapat dijadikan sebagai mediator yang efektif untuk mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang. Lagu dapat didengarkan di berbagai situasi dan kondisi, seperti di saat kita senang, susah, sedih, marah, dan juga di saat kita sedang melakukan kegiatan sehari-hari seperti membersihkan rumah, memasak, dan saat kita bersantai di kamar. Lagu dapat didengarkan saat kita sedang melakukan aktivitas apapun. Lagu juga bisa didengarkan saat kita jenuh dalam belajar, atau juga untuk pembelajaran. Tentu juga bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Jepang. Lagu berbahasa Jepang yang enak, menarik, dan mudah dipahami dapat membuat siswa menjadi cepat menghafal lirik lagu yang ada. Dan tentu saja kita bisa mengaplikasikannya ke pelajaran yang ada. Karena dalam lirik lagu tersebut pasti ada kosakata yang terdapat dan terhubung dalam pembelajaran. Jadi kita bisa belajar sambil bersenang-senang, demikian pula sebaliknya, kita bisa bersenang-senang sambil belajar. Dalam setiap pembelajaran bahasa, terutama bahasa Jepang, kosakata merupakan hal yang penting dalam penyusunan kata dan juga sebagai bentuk penyampaian isi pikiran. Karena dalam pembelajaran, kita memerlukan kosakata yang banyak, karena semakin banyak kosakata yang dihafal, maka semakin bagus pula tingkat pemahaman seseorang tentang bahasa tersebut. Itulah kenapa belajar kosakata itu sangat penting, dan kiranya dengan menggunakan media lagu ini, siswa dapat mampu menambah kosakata-kosakata baru dan bisa memahami bahasa yang dipelajari, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang. Mempelajari kosakata melalui lagu sangat efektif karena ketika kosakata mempunyai irama atau yang bermusik, membuat kita cepat untuk menghafal kosakata. Namun, pemilihan lagu pun harus tepat karena tidak mungkin mendengarkan lagu yang berirama cepat dan tidak mengandung tata bahasa yang baik dan benar kepada pembelajar yang baru akan belajar bahasa, terutama bahasa Jepang. Maka dari itu, guru harus memilih lagu yang tepat
untuk proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kiranya dengan menjadikan lagu sebagai media pembelajaran bahasa Jepang, kemauan siswa untuk belajar. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di lain waktu dan di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.